di Jawa Barat itu sebenarnya ada banyak tambang-tambang yang ilegal Oh. gitu. Kalau kita melihat data-datanya itu udah banyak dari Sumedang, dari Bandung, ada banyak teman-teman yang ilegal. Itu datanya menunjukkan. Kita udah bertahun-tahun mengalami banjir di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, di mana-mana kita udah mengalami banjir. Tapi kenapa angkanya masih besar? Seharusnya ya kita itu sebagai masyarakat Indonesia harus paham bagaimana potensi yang ada terkait dengan bencana itu. Nah, cuman masalahnya Pak, kita tuh masih belum sadar. Banyak, coba lihat deh di kampung-kampung ya, banyak anak kecil buang sampah sembarangan. Bahkan orang tuanya pun bahkan mengajarkan. Bahkan saya sendiri Pak, saya tuh jujur ya, orang tua saya itu masih mengajarkan kalau buang sampah makanan buang ke comberan aja gitu. Atau kalau sapu buang ke comberan aja. Itu kan sesuatu yang kok jadi aneh gitu kan. Seharusnya kalau kita itu dari awal udah edukasi ya sejak dini kepada masyarakat ya, pun juga dari pemerintah serius mau membetulkan sistem kurikulum yang baik, maka semestinya ke depan itu akan berkurang lah bencana gitu ya. Sebenarnya ngelihat apa yang terjadi di Jawa Barat sekarang, parahnya deforestasi, praktek tambang yang gak ada pertimbangan ekologisnya, kita yang awam pun udah bisa cukup membayangkan bencana kayak apa yang bakal terjadi. Dalam pemantauan terbaru, BMKG mencatat 3 bibit siklon tropis aktif di sekitar Indonesia. Kondisi ini tidak umum dan tidak bisa dibaca sebagai peristiwa terpisah. Yang perlu dilihat adalah pola gabungannya. Fokus utama saat ini adalah bibit siklon tropis 93S yang terbentuk di perairan selatan Indonesia. Sejumlah daerah di Kota Semarang, Jawa Tengah mengalami banjir pada Sabtu 31 Desember 2022. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Semarang, ada 30 titik banjir yang mengenangi kota itu dengan ketinggian air bervariasi antara 20 hingga 70 cm. Di Sumatera, itu terutama bagian utara dan bagian tengah, dan juga sampai Sumatera Selatan, ini puncak musim hujan ada di bulan Desember, kurang lebih ya, November-Desember. Tapi di Pulau Jawa sendiri, dan bagian Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu ada di bulan Januari nanti. Dieng hari ini berstatus waspada, tapi tetap disebut aman demi menjaga roda ekonomi. Secara administratif itu bisa dipahami. Namun dalam wilayah rawan bencana, kata aman seharusnya tidak dipakai untuk menenangkan, melainkan untuk memberi batas. Sejumlah wilayah di Jakarta alami banjir saat Tahun Baru 2023. Banjir mayoritas terjadi di kawasan Jakarta Utara. Selamat sore, jumpa lagi dengan saya, Roso Daras dari Gempita, Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air. Sore ini kami hadir kembali dalam program diskusi bertema White Chair yang akan mengangkat tema seputar Nataru atau libur Natal dan Tahun Baru di bawah bayang-bayang bencana. Sahabat milenial tentu paham bahwa pada saat momentum Nataru, maka mobilitas masyarakat sangat tinggi, baik itu yang pulang kampung, berlibur, atau mungkin dengan keperluan lain. Sementara kita juga tahu bahwa pada musim-musim Desember Januari curah hujan sangat tinggi dan rentan terhadap gangguan berupa bencana banjir, longsor dan sebagainya. Seperti halnya kita tengah sama-sama prihatin dengan bencana yang ada di Sumatera yang juga masih dalam penanganan serius, tetapi kita juga saya kira perlu mengingatkan kepada sahabat milenial untuk tetap waspada menjelang musim Natal dan Tahun Baru. Seperti biasa, White Chair akan menghadirkan narasumber dari para mahasiswa berbagai macam perguruan tinggi dan secara bergantian atau mereka akan mengangkat bendera ketika akan menyampaikan pendapatnya seputar topik yang sedang kita bahas.
Mungkin kita bisa mulai saja hitung mundur untuk teman-teman mahasiswa bisa satu persatu memberikan pendapat, opini maupun kritik terhadap pemerintah atau apapun itu terkait dengan topik kita Nataru di bawah bayang-bayang bencana alam. Silakan hitung mundur. Oke, segmen 1 kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan. Oke, nomor 5, silakan. Selamat datang dengan Wawan dari UKI. Oke, Mas Wawan, silakan pendapatnya. Terkait dengan Nataru ya, ini kan menjelang Natal dan Tahun Baru. Betul. Dan kalau kita melihat tragedi sebulan lalu itu kalau saya tidak salah, teman-teman kita di Sumatera mengalami kehilangan keluarga dan lain-lain. Dan momentum ini cukup untuk kita jadikan refleksi, bukan hanya masyarakat, pemerintah juga, bahwasanya kehilangan anggota keluarga dari teman-teman Sumatera itu sangat, kalau kita bilang, menyedihkan. Nah, di sini saya akan bicara mengenai bencana itu sendiri. Kalau kita melihat bencana di Sumatera ini bukan hanya sekali terjadi. Data menunjukkan bahwasannya dalam kalau kita menarik historisnya, itu bencana ini sebagai siklus. Pada tahun 2018 terjadi di Palu, kemudian gempa di Jogja tahun 2006, kemudian di Mamuju 2021, dan kemudian di Sumatera Aceh. Dan di penghujung 2023 dan 2024 tragedi banjir awal 2025 ini. Artinya apa? Kalau kita tarik benang-benangnya, bencana ini sudah sering terjadi atau berulang-ulang. Betul. Jadi apa yang kita siapkan kemudian, yaitu di sini pemerintah kita harus memitigasi segala resiko. Ketika ada warning dari BMKG, itu pemerintah harusnya memitigasi segala resiko sebelum banyak korban. Itu yang menurut saya penting. Mungkin kita tidak bisa membatalkan bencana, ini kan alam ya. Kita ini di luar kuasa kita itu. Tapi pemerintah kita di sini harus hadir di tengah-tengah masyarakat, jangan menunggu banyak korban dan lain-lain. Ini menurut saya sangat penting, apalagi di momen-momen Natal ini. Dan kalau kita melihat lagi, data menunjukkan per tanggal 18 bulan ini ada bencana yang lebih besar-besaran dari Sumatera itu, yaitu di Jawa Barat. Itu bahkan melebihi kejadian Sumatera. Nah, artinya apa? Di sini nih pemerintah harus siap-siap mewarning segala stakeholder yang berurusan di situ, harus menyiapkan segala, baik itu peralatan, kebutuhan-kebutuhan pokok dan lain-lain itu. Nah, itu menurut saya penting untuk diketahui. Dan yang lebih parah itu, menurut Kompas, dari data Kompas, ada banyak di Jawa Barat itu sebenarnya ada banyak tambang-tambang yang ilegal gitu. Kalau kita melihat data-datanya itu udah banyak dari Sumedang, dari Bandung, ada banyak teman-teman yang ilegal. Itu datanya menunjukkan. Artinya apa? Pemerintah harus segera menindaklanjutin itu. Ini kita berangkat dari pengalaman kita di Sumatera. Itu poinnya. Jadi ini mungkin pesan dari pemerintah di momen Natal ini, gitu ya, supaya lebih menyiapkan segala pengamanan, bukan hanya pengamanan di perjalanan, apalagi yang pulang Natal, bukan hanya pengamanan di situ, tapi bencana ini sangat dimitigasi lah sebaik mungkin oleh pemerintah, karena ini pengalaman kita di Sumatera itu, teman-teman yang kehilangan orang tua, kehilangan keluarga, gitu loh. Apalagi teman-teman yang anak rantau, kehilangan keluarganya, kumpul sama keluarga, jadi nggak bisa gara-gara kehilangan keluarga. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih sekali Wawan dari UKI. Mitigasi menjadi poin penting, catatan dari sahabat kita Wawan Lase dari UKI. Seperti halnya kita tahu bahwa BMKG setiap hari mengupdate perkembangan cuaca, dan mungkin itu sedikit yang masih aware ya, masih memakai sebagai panduan dalam beraktivitas sehari-hari. Padahal itu sangat penting. Seperti halnya misalnya, tidak banyak yang tahu bahwa ketika sekelompok masyarakat bermukim
di daerah lereng pegunungan itu setahu saya ada semacam standar peringatan dini. Ketika hujan turun paling tidak 1 jam terus menerus, maka siapapun yang tinggal di daerah lereng itu harus mengungsi. Ini setahu saya sudah pernah diingatkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tapi saya kira langkah itu harus diulang-ulang supaya masyarakat terus aware, terutama yang tinggal di daerah-daerah bencana. Demikian tadi dari Wawan Rase, dan kita akan lanjut lagi kepada penanggap berikutnya. Silakan dihitung mundur. Oke. Melanjutkan sisa waktu 11 menit dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, nomor 3. Selamat datang dengan Resu dari PNJ. PNJ. Resu. Oke. Bapak, dan juga saya sepakat terkait dari teman kita tadi, dari saudara Wawan, pentingnya mitigasi dalam memanajemen bagaimana sih ini potensi bencana yang akan terjadi di esok hari atau nanti. Tapi sebelum kita melihat itu, saya kuliah berbasis teknik. Maka ketika Teknik apa nih? Teknik dari teknik otomotif alat berat. Oke. Ya, alat berat. Ketika kita ingin melakukan suatu pekerjaan, entah itu infrastruktur, konstruksi, atau apapun itu pembangunan, maka itu harus mengutamakan K3. Kesehatan dan keselamatan kerja. Ini sangat penting untuk mungkin pekerja, orang-orang di sekitar, ataupun mungkin untuk si konstruksi itu sendiri. Ini mengakibatkan mungkin bisa jadi fatalnya adalah kematian, meninggal segala macam, dan itu yang sangat kita tidak inginkan. Nah, apa korelasinya terhadap kejadian ini? Maka pentingnya tadi benar mitigasi dan juga edukasi. Selain kita melakukan mitigasi dari pemerintah, pentingnya pemerintah juga memberikan edukasi terhadap masyarakat yang mungkin awam, terus juga masyarakat yang sekiranya itu belum paham lah apa sih potensi bahayanya ketika kita membangun suatu bangunan di wilayah ini atau kita melakukan penebangan hutan segala macam. Maka itu harus adanya edukasi. Pentingnya edukasi ini ya supaya mereka juga bisa paham bahwa di sini tidak bisa di sini tidak boleh ditebang pohonnya karena menyebabkan ABCD segala macam. Atau juga di sini tidak boleh adanya pembangunan karena mungkin tanahnya gampang longsor segala macam. Itu harus diberikan edukasi. Tapi selain itu, ketika edukasi itu sudah dilakukan, data dari peta resikonya juga sudah ada. Dari BNPB mengeluarkan warning, terus juga dari BMKG juga mengeluarkan sepertinya ini ada potensi bencana segala macam, dan juga mungkin dari PU dia bisa memitigasi adanya infrastruktur di sini tidak bisa dia buat, tidak bisa dilaksanakan karena potensi bahayanya, karena dia juga mengedepankan izin AMDAL juga, analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, setelah itu sudah ada datanya, apa bahayanya kita paham, tapi lagi-lagi entah itu dari pemerintahnya yang mungkin sedikit bahasanya mungkin dari kami alot atau mungkin kendur lah ya, kendur untuk mengenai kebijakannya, kurang tegas terhadap hal itu, sehingga masyarakat yang mungkin masih berada di wilayah itu segala macam, berada di zona merah, zona rawan, ya pertama masih belum paham, kedua dia juga mungkin masih merasa aman di sana karena ya belum ada efeknya. Kalau tadi kita bahas bencana adalah ketika ada yang kena dampaknya, ketika dia hadirlah banjir atau longsor tapi dia tidak terkena dampaknya, mungkin dia tidak menganggap itu bencana buat dia. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah poinnya adalah selain kita bisa memitigasi, paham kondisinya, kita perlu edukasi kepada masyarakat. Mungkin dari podcast ini kita bisa mengedukasi teman-teman di luar sana yang mungkin belum paham kondisinya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Mungkin itu Pak dari saya pendapat yang bisa saya berikan. Terima kasih pendapatnya dari PNJ. Sahabat milenial, sebenarnya warning ini sudah berkali-kali ya, tetapi selalu saja problematika pembalakan liar atau penebangan liar itu baru akan hangat dan ramai dibicarakan ketika sudah menelan korban. Padahal semestinya tadi seperti saran dua penanggap terdahulu bahwa pentingnya mitigasi. Jadi kompleks sekali persoalannya ketika menyangkut proyek-proyek yang dibangun yang tidak sesuai dengan AMDAL, maka tunggu saja bencana sangat mungkin terjadi. Kita masih akan lanjut dengan penanggap berikutnya. Silakan Bung Kelvin dihitung mundur. Oke, lanjutkan 7 menit 30 detik dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan. Nomor 1.
Selamat datang dengan Andika dari UNJ. UNJ. Dulu IKIP ya. Dulu IKIP. Sekarang Universitas Negeri Jakarta. Betul. Ya. Andika, silakan pendapatnya. Ya, di sini saya mungkin sepakat ya dengan dari saudara Wawan sama dari saudara Resu gitu, bahwa pentingnya dari segi pemerintah untuk memahami kondisi terlebih dahulu gitu. Bagaimana akhirnya pemerintah itu tanggap bukan hanya terhadap apa yang terjadi, tapi tanggap sebelum itu terjadi gitu ya. Jadi bagaimana juga akhirnya pemerintah itu setidaknya mendengarkan lah dari para ahlinya, dari para pakarnya yang memang bergerak dalam bidang kebencanaan tadi. Dia juga orang yang memprediksi prediksi bencana gitu ya. Ya kita sebut saja lembaganya BNPB sama BMKG yang memang punya kapasitas untuk akhirnya memprediksi hal tersebut dan juga mengeluarkan statement ataupun warning lah terhadap hal tersebut gitu. Maka betul. Jadi memang pada akhirnya di sini ada peran pemerintah lagi nih yang harus banget kita lihat gitu ya. Bagaimana akhirnya pemerintah itu benar-benar bisa menjamin bahwasannya apa yang dikeluarkan sama lembaganya sendiri itu memang satu hal yang harus menjadi patokan ataupun menjadi satu hal yang memang ini akan menjadi jalan kita untuk akhirnya bagaimana memitigasi bencana ataupun langkah apa yang akan kita ambil dari berdasarkan peringatan-peringatan sudah dikeluarkan sama lembaga-lembaganya sendiri gitu. Maka dari tersebut bisa tuh akhirnya membuat sebuah kebijakan ataupun langkah-langkah konkretnya lah, misalnya kayak tadi soal mitigasi, dipahami betul tuh mitigasi seperti apa dan bagaimana diklasifikasikan, karena kan Indonesia ini memiliki kontur ataupun mungkin daerah yang berbeda-beda nih ya. Nah maka dari itu pasti berbeda-beda juga tuh cara penanganannya, mitigasinya, bahkan mungkin pemulihannya juga bisa berbeda, bahkan setiap bencana pun pemulihannya berbeda gitu ya. Yang saya pelajari di geografi soal kebencanaan berbeda gitu ya. Jadi kan ada berbagai macam bencana, maka berbeda juga cara kita dan pemerintah untuk menanggapi hal tersebut kayak gitu, dan bagaimana cara mitigasinya juga. Nah selain itu edukasi juga menjadi salah satu hal yang penting juga yang mungkin saya lihat ataupun mungkin coba akhirnya saya pahami adalah mungkin dari masyarakatnya juga belum terlalu aware mengenai hal tersebut gitu. Maka edukasi menjadi satu hal yang penting, dan bagaimana akhirnya lembaga-lembaga yang berkaitan, lembaga-lembaga yang memang punya kewenangan itu harus mengkomunikasikan secara efektif, secara komunikatif, yang mudah dipahami sama masyarakat juga. Barangkali sebenarnya selama ini dari BNPB, dari BMKG udah mengeluarkan, tapi apakah itu sampai ke masyarakat? Pertanyaannya itu. Dan itu mungkin perlu akhirnya bagaimana informasi itu mudah dipahami. Karena barangkali dari pemerintah tuh, ya kita sudah melakukan hal ini gitu ya. Saya ingat banget di zamannya COVID, siapa tuh kepala BNPB yang Doni Monardo yang sangat berjasa gitu ya, bagaimana akhirnya bisa mengkomunikasikan ke masyarakat dengan juru bicaranya juga siapa saya lupa. Pokoknya beliau yang juru bicaranya itu benar-benar komunikatif ke masyarakat gitu kan, sampai akhirnya benar-benar masyarakat itu nggak panik menghadapi situasi seperti itu. Pola komunikasinya juga memang komunikatif, sehingga masyarakat tuh merasa tenang, merasa nyaman, merasa aman, dan benar-benar mau mengikuti arahan dari pemerintah. Disuruh lockdown, disuruh vaksin gitu kan. Nah itu juga berlaku dengan hari ini. Bagaimana akhirnya pola komunikasi pemerintah kepada masyarakatnya gitu ya, untuk akhirnya bisa membuat masyarakat tenang, masyarakat bisa akhirnya yang terdampak merasa ya kita akan dibantu oleh pemerintah gitu. Kita akan dipulih, negara hadir di tengah-tengah kita untuk akhirnya memulihkan kondisi kita gitu. Dan itu yang mungkin akhirnya menjadi kekurangannya dari pemerintah sekarang gitu ya. Mohon maaf gitu ya. Trust pemerintah harus dibangun lebih-lebih lagi untuk akhirnya bagaimana melihat situasi sekarang gitu. Maka edukasinya juga harus mengikuti hal tersebut seperti itu. Dan maka mitigasi ke depannya itu juga akan bisa dilakukan. Itu pendapat dari saya. Andika, UNJ terima kasih banyak. Sahabat milenial, ini semuanya memberi alert ya, seperti pentingnya early warning system terkait dengan bencana ya. Mungkin pada saat sekarang ketika momentum libur Natal dan Tahun Baru, di mana barangkali ya pemerintah daerah yang memiliki objek-objek wisata yang berkepentingan meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dengan meningkatkan kunjungan wisatawan, tapi jangan lupa bahwa Anda juga punya tanggung jawab untuk memberi semacam early warning system ya terhadap daerah yang memang mungkin rawan bencana. Ini harus dibuka supaya yang dimaksud teman-teman program mitigasi itu berjalan.
Saya kira itu ya. Teman-teman masih ada waktu saya kira. Bung Kelvin bisa dilanjut dengan penangkap berikutnya. Oke, lanjutkan sisa waktu 3 menit 10 detik. Kita lanjut challenger selanjutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan nomor 2. Selamat datang dengan Akbar, Pak. Mas Akbar. Akbar dari? Akbar dari UNJ. Oh, UNJ juga. Silakan Mas Akbar pendapatnya. Oke, izin Pak. Kebetulan saya hari ini lagi berkuliah Pak di jurusan pendidikan. Sesuatu yang nanti jadi guru gitu ya Pak. Iya. Dan selama saya berkuliah, kebetulan juga di geografi juga, yang mungkin relate ya dengan kondisi sekarang ini. Betul. Terkait dengan bencana. Yang saya lihat sekarang Pak ya, terkait dengan pendidikan sekarang. Saya melihat bahwasanya apa yang terjadi sekarang ini, bagaimana bencana yang besar terjadi sekarang ini adalah itu merupakan buah dari gagalnya sistem pendidikan kita Pak. Saya melihat bahwa banyak sekali masyarakat kita yang dia tuh nggak sadar bahwa negara itu merupakan laboratorium bencana. Ya. Dari kalau kita lihat dari letak sendiri kan kita kan terletak di Ring of Fire. Kemudian kalau kita lihat dari patahan, kemudian dari segi mana-mana pun juga itu banyak banget resiko-resikonya. Tuh. Nah, oleh karenanya seharusnya ya kita itu sebagai masyarakat Indonesia itu harus paham bagaimana potensi yang ada terkait dengan bencana itu. Nah, cuman masalahnya Pak, kita tuh masih belum sadar. Banyak, coba lihat deh di kampung-kampung ya, banyak anak kecil buang sampah sembarangan. Bahkan orang tuanya pun bahkan mengajarkan. Bahkan saya sendiri Pak, saya tuh jujur ya, orang tua saya itu masih mengajarkan kalau buang sampah makanan buang ke comberan aja gitu. Atau kalau sapu buang ke comberan aja. Itu kan sesuatu yang apa kok jadi aneh gitu kan. Seharusnya kalau kita itu dari awal udah edukasi ya sejak dini kepada masyarakat ya, pun juga dari pemerintah serius mau membetulkan sistem kurikulum yang baik, maka semestinya ke depan itu akan berkurang lah bencana gitu ya. Karena tadi ya saya setuju dengan Bapak juga ya, bahwasanya bencana itu muncul bukan karena bencana alam ya, tapi karena kesiapan kita tuh masih kurang. Memang tuh tiap tahun kan memang ada bencana. Dari mulai banjir tuh pasti ada. Kayak Jakarta deh. Jakarta kan udah pasti banjir karena dia terletak di daerah dataran rendah. Betul. Tinggal gimana kitanya tuh menghadapi bencana itu. Kalau kita siap, kalau kita bisa punya kapasitas yang bagus, maka akan menurun tuh korban jiwanya. Bukan lagi bencana tapi fenomena alam biasa aja. Nah, itu yang perlu kita genjot ya sebagai mahasiswa gitu ya, atau mungkin sebagai orang yang peduli terhadap negeri ini gitu ya. Ayo kita bareng-bareng, pemerintah juga siap-siap juga ya buat memperbaiki sistem edukasi kita supaya orang-orang sadar kita ini terletak di negara yang rawan bencana dan harus siap semuanya gitu ya. Itu mungkin keresahan dari saya Pak ya, karena saya yang rasa kita ini masih kurang muat di sistem kurikulum yang ada gitu ya. Saya harap semoga dengan adanya perbaikan pendidikan ini bisalah menambah ke hal-hal lain yang mana kita tuh jadi siap untuk menghadapi bencana yang ada. Itu mungkin dari saya Pak ya. Oke. Akbar Umar Bakri, calon guru. Oke, saya kira segmen pertama sudah habis. Nanti kita akan lanjut pada segmen kedua. Tetapi ini ada notis yang saya kira cukup menarik bahwa unsur pendidikan itu memegang peran yang sangat penting. Ini bukan lagi pada proses mitigasi dalam konteks kekinian ya, tapi itu justru pada perubahan mental dan sikap masyarakat terhadap hal-hal yang mempengaruhi habit atau kebiasaan hidup yang kadang-kadang tidak aware terhadap datangnya bencana, seperti membuang sampah di sungai gitu ya, atau mungkin hal-hal lain yang mungkin bertentangan dengan hukum alam yang itu bisa berdampak. Sekedar catatan untuk mengakhiri segmen yang pertama ini, saya coba bacakan data dari BNPB per 18 Desember 2025, itu telah terjadi 3.120 kejadian bencana alam. Rinciannya adalah 1.506 banjir dan 674 kejadian cuaca ekstrim. Artinya 3.120 itu hampir tiap hari terjadi bencana di negara kita. Maka saya kira pemerintah tidak bisa abai terhadap persoalan ini. Sahabat milenial, kita break sejenak sebelum kita masuk kepada segmen yang kedua, dan jangan kemana-mana.
pagi mau jogging santai, tanpa skincare dulu jangan lelai. Cleansing dulu terus day kenyah, Skin Pro siap jaga kulitnya. Lari keliling komplek penuh gaya, kulit tetap aman gak gampang terbakar cahaya. Balik kos bersih-bersih dulu bro, ritual wajib kupas Skin Pro. Apaan sih lo hitam muluk? Ngapain manggil-manggil gua? Sahabat milenial, jumpa lagi dalam program White Chair segmen yang kedua. Kita sedang membahas topik libur Natal Tahun Baru atau Nataru di bawah bayang-bayang bencana. Tapi tadi di segmen pertama kita cukup banyak mengulik persoalan terkait dengan mitigasi ya atau langkah-langkah pencegahan. Dan segmen kedua kita bisa agak mungkin lebih tajam menyoal tentang bayang-bayang bencana yang mengintai pada saat masyarakat banyak memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru pada akhir tahun dan awal tahun depan. Silakan Bung Kelvin dimulai hitung mundur untuk segmen yang kedua. Oke, melanjutkan segmen kedua, kita mulai saja dalam hitungan 3, 2, 1, silakan. Nomor 5. Nomor 6, sorry. 6. Oke. Selamat datang dengan Albinus dari Universitas Jana Badra. Jana Badra, Yogyakarta ya? Iya. Luar biasa. Dari Jogja, tapi bukan orang Jogja tampangnya nih. Iya, bukan orang Jogja. Albinus, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Baik Pak, saya akan menyampaikan situasi Nataru ini ya dalam dalam bayang-bayang bencana di kita dalam 3 hal. Pertama refleksi dari Nataru itulah. Kemudian yang kedua nanti mungkin semacam paradoks ya situasi negara kita. Dan yang ketiga ya kita harus berbicara solusi. Ya, bahwa nanti saya punya catatan tambahan ya seiring perkembangan nanti saya akan tambahkan. Pertama kita ke refleksi Nataru itu tentu bagi teman-teman Kristen ya ini menjadi semacam hari yang ya bahagia ya penuh kedamaian karena merefleksikan lahirnya sang juru selamat ya Yesus Kristus. Nah, tetapi untuk semua dalam konteks tahun baru ya ini kita berharap bahwa adanya semacam pembaharuan dari negara atau dari hidup kita masing-masing lah. Ibarat main game ya ada naik level ya Pak ya. Ya dan naik level itu ya semakin naik ya persoalannya semakin sulit. Yang kedua Pak, mari kita lihat paradoks realitas kehidupan negara kita ya. Terlebih khusus baru-baru ini kan mengalami tragedi di Sumatera, Aceh dan 3 provinsi itu lah. Saya sih melihat bahwa beberapa hari ini ya 20 Desember BMKG itu kan telah mengeluarkan data Pak bahwa ada prediksi terkait cuaca ekstrim hampir di seluruh wilayah Indonesia, Kalimantan, Sentul, NTT, NTB dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam pengetahuan saya Pak, faktor terjadinya cuaca ekstrim itu kan ada 3 hal. Pertama itu ya global warming atau pemanasan global dan faktor iklim. Yang kedua itu ya faktor alamiah, alam. Dan yang ketiga ini nih yang menjadi sorotan bagi siapapun lah yang aktif itu adalah aktivitas manusia seperti reboisasi lingkungan dan lain-lain. Nah, misalnya Prabowo baru-baru ini dalam situasi itu ya bencana ini justru dia mengatakan bahwa akan penambahan sawit di Papua. Kalau dihitung-hitung kan menurut data-data dari media sosial itu kan ada sekitar 94% perusahaan sawit di Papua. Saya sih melihat itu memang tujuannya baik ya dalam konteks misalnya pemerataan ekonomi, kemudian infrastruktur, kemudian untuk mendapat 3 atau 4,5% lah PDB kita. Tetapi situasi ini saya pikir ditahan dulu lah, ditunda dulu karena tadi alam itu kan atau cuaca ekstrim itu kan lahir itu dari salah satunya itu aktivitas manusia.
ya, artinya tidak menutup kemungkinan bahwa pembangunan sawit itu juga menjadi satu jalan menuju itu bencana-bencana itu. Mari kita lihat akibatnya, Pak. Pertama itu ya lingkungan itu sendiri. Misalnya tidak melibatkan masyarakat lokal, bencana-bencana macam-macam, banyak hal yang dilanggar. Bahkan hak asasi manusia juga, Pak. Itu tadi. Nah, artinya saya pikir ini ditahan dulu ya. Kalau memang tujuannya untuk kepentingan umum ya baik, atau untuk kepentingan kompetisi global ya. Atau untuk itu tadi penambahan ekonomi, saya pikir ditahan dulu. Mari kita lihat dulu prediksi dari BMKG ini, Bang. Karena apapun yang terjadi ya bencana itu ya tidak berukuran manusiawi kan, Pak. Dia datang begitu saja gitu. Kemudian di ini misalnya, Pak, saya melihat beberapa data pemerintah juga telah mengeluarkan surat edaran melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari terkait kayu-kayu yang ini, Pak, yang bukan kayu-kayu bencana di Sumatera ketiga itulah provinsi itu. Karena mereka ini terdampak bencana, saya pikir Kementerian PKP ya, Bang Maurar Sirait itulah bisalah beberapa gagasan mengenai pembangunan rumah itu ya ke korban-korban yang terkena dampaknya di sana. Nah, mari kita lihat solusinya. Nah, saya pikir, Pak, solusinya itu kita tidak hanya menanti peringatan atau prediksi dari BMKG. Mari kita lihat kerja nyatanya lah, Pak. Misalnya saya sih mendorong bahwa pemerintah dapat mengatasi ini ya, seperti reboisasi ya, penanaman ulang kayu-kayu yang itu terdampak. Kemudian penghijauan ekologis, penghijauan lingkungan dan lain-lain. Kalau pemerintah itu kan punya program LKHK kalau nggak salah terkait penghijauan itu. Karena begini, buat saya solusi itu dia harus bekerja nyata dia tidak bisa hanya memperingatkan, hanya mewanti-wanti. Kita harus antisipasi menghadapi bencana itu terjadi. Oke, Pak, baik, sebagai catatan tambahan, mungkin nanti saya akan kembali tergantung dari teman-teman. Saya sih berharap bahwa undang-undang lingkungan hidup itu kan udah ada, Pak ya. Tolong ditepatilah untuk pemerintah. Misalnya terkait terkait etika lingkungan, AMDAL dan lain-lain itu kan termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ya, Pak, tentang pengelolaan lingkungan hidup. Buat saya begini, Pak, lingkungan tidak semata-mata soal termuat dalam definisi sebut ke pasal undang-undang itu. Lingkungan bukan arena pertarungan. Lingkungan itu ya tempat segala macam biodiversitas di muka bumi ini. Oleh karena itu ya kita harus memahaminya dari berbagai bidang seperti antroposentrisme, kemudian biosentrisme, ekosentrisme itu. Kalau kita hanya melihatnya dari sisi pasal undang-undang, repot, Pak. Saya sih menduga ya bisa jadi sih kemungkinan bahwa ya perwakilan kita itu titipan semua. Iya kan? Kalau kita pakai definisi itu ya definisi titipan, bukan definisi yang pure. Menggambarkan realitas masyarakat. Izin saya membuat sebuah kutipan ya, Pak. Saya sih melihat bahwa kalau memang pemerintah tidak melihat ini atau tidak mengatasi ini secara tindakan, saya sih menduga bahwa sepertinya pemerintah itu tidak percaya akan adanya bencana. Buat saya bencana itu kan tidak berukuran manusiawi, Pak. Jadi pemerintah mungkin berpikir bahwa bencana itu tidak nyata, bahwa suatu mimpi buruk yang akan berlalu. Tetapi mimpi buruk itu tetap tidak berlalu dari satu mimpi buruk ke mimpi buruk yang lain. Nah, pemerintah lah yang berlalu di situ. Artinya bencananya tetap ada, berulang. Itu. Untuk sementara itu dulu lah, Pak ya. Dari saya. Mungkin saya akan kembali tergantung teman-teman lah. Oke. Itu, Pak. Kembali ke tempat, Bung Albinus. Terima kasih banyak pendapatnya. Satu kata yang bisa saya sampaikan dari apa yang dipaparkan oleh Saudara Albinus adalah pentingnya kita menyadari tentang ekokrasi. Jadi kita tidak hanya bicara tentang demokrasi, tapi ekokrasi itu penting. Jadi kesadaran kita untuk membangun ekologi, ekosistem lingkungan ya, pembelaan kita terhadap lingkungan itu juga harus menjadi satu kesadaran kolektif bangsa kita. Oke, lanjut untuk penanggap berikutnya, Bung Kelvin silakan dihitung mundur. Oke, melanjutkan sisa waktu 7 menit 25 detik dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan nomor 4. Ya, dengan Fatan. Fatan. Ya, dari PNJ. Oh, oke. PNJ.
Bung Fatan, silakan. Ya oke, mungkin di sini saya membahas terkait penyebab alamiah kenapa di Sumatera itu bisa terjadi curah hujan yang sangat tinggi sekali. Jadi faktor utama dari penyebab curah hujan tinggi itu adalah IOD negatif, yaitu Indian Ocean Dipole, di mana Samudra Hindia yang menjadi samudra pembatas negara kita ini sedang mengoptimalkan atau mengoperasikan uap-uap air yang sangat banyak sekali ke pantai barat Sumatera. Nah, lalu di situ di waktu yang sama ada tekanan yang rendah di Selat Malaka yang menyebabkan awan hujan ini terjebak tepat di atas Bukit Barisan. Nah, Bukit Barisan ini itu adalah sekumpulan pegunungan yang dimana seharusnya ini menjadi benteng alam dan penyerapan air alami lah raksasa yang seharusnya menampung hujan. Nah, dilihat dari data-data yang saya baca, banyak sekali terjadi deforestasi dan illegal logging yang menyebabkan justru kehilangan peran ini di Bukit Barisan. Nah, mungkin pesan dari saya, mungkin memang curah hujan yang tinggi itu bisa menjadi salah satu penyebab lah terjadi bencana. Namun kalau kita lihat berdasarkan banjir yang terjadi dengan air dan golongan kayu yang hanyut, ya mungkin apakah itu masih bisa menyalahkan hujan gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat. Bung Fatan, bahwa fenomena iklim seperti yang tadi Bung Fatan sampaikan, saya kira itu bisa menjadi common knowledge ya, kita semua bisa mengetahui, dan apalagi kalau kita mengikuti informasi dari BMKG, kita akan tahu mengapa terjadi curah hujan yang demikian tinggi di atas Bukit Barisan. Itu yang menyebabkan longsor, tapi kita tentu tidak begitu saja menyalahkan fenomena iklim, apalagi ketika kita menjumpai kayu-kayu gelondongan yang jelas-jelas mungkin hasil illegal logging terbawa serta pada bencana longsor tersebut. Lanjut pada penanggap selanjutnya, Bung Kelvin, silakan itu mundur. Oke, dengan sisa waktu 5 menit 25 detik, kita lanjut challenger selanjutnya dalam hitungan 3, 2, 1, silakan nomor 5. Bung Wawan tadi ya. Bung Wawan dari UKI ya. Lanjut Bung Wawan. Oke, tadi saya teman-teman menyinggung terkait dengan preventif. Saya kira itu semua hal-hal yang substantif dan penting juga. Tapi di sini saya menyoroti terkait dengan ada 3, yaitu koordinasi pusat dan daerah, kemudian kebijakan dan bagaimana kemudian pengawasan pemerintah terkait penebangan hutan, dan terakhir itu solusi saya. Pertama-tama saya menyinggung terkait dengan koordinasi pusat. Menurut saya pemerintah pusat dan daerah ini kurang koordinasi. Kenapa? Kalau kita melihat di setiap daerah itu berbeda-beda. Wilayah, contohnya tadi wilayah itu kan berbeda-beda. Kenapa sih bisa terjadi bencana dan lain-lain? Itu beda-beda. Tentunya itu RT dan kemudian kepala desa itu sangat penting gitu untuk memahami bagaimana kemudian mencegah atau memberikan tadi edukasi kepada masyarakat setempat dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana penebangan hutan ini secara ugal-ugalan itu saya singgung dan itu sangat penting. Nah, menurut dari Wahana Lingkungan Hidup mengukuhkan bahwasanya pada tahun 2024 menurut Wahil mencatat terdapat 176 titik kegiatan penambangan ilegal di Jawa Barat. Kemudian di wilayah kategori tertinggi yaitu antara lain Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya masing-masing sebanyak 40 titik. Disusul Kabupaten Bandung 37 titik. Kemudian Bogor 23 titik dan Cianjur 20 titik, Purwakarta 12 titik dan Cirebon 7 titik. Apa artinya? Temuan ini menunjukkan bahwasannya lemahnya pengawasan dari sisi pemerintahan atau kemudian penegakan hukum terkait dengan sektor pertambangan. Nah, ini menurut saya sangat penting untuk kita ketahui bersama, kemudian juga kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah hukum
dan kemudian belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Gitu loh. Tadi kita bicara mengenai mitigasi dan preventif, itu menurut saya boleh-boleh saja, tapi kalau kita membiarkan hal-hal ini terjadi dan kemudian tidak respon dengan baik, ini menurut saya kesalahan yang diulang secara berulang-ulang dan kemudian tidak ada ujungnya. Gitu loh. Nah, ini menurut saya kemudian pada tahun atau kemudian pada bulan ini kan Natal, tahun baru. Ini hal-hal yang sangat bertetapan antara cuaca ekstrim, kemudian ekonomi. Ini kan juga mempengaruhi ekonomi kita. Contohnya pada teman-teman yang merantau kemudian pulang kampung dan lain-lain, itu kan bagaimana pengamanan, kemudian bagaimana memitigasi. Ini kan cuaca kita kan nggak tahu, nggak ada jaminan, nggak ada terjadi bencana gitu. Jadi ini menurut saya sangat penting untuk respon oleh pemerintah kita, karena bagaimanapun balik lagi bahwasanya Undang-Undang Dasar kita dari dalam alinea keempat mengamanatkan bahwasanya negara itu harus melindungi masyarakat dan seluruh sumber daya rakyat Indonesia. Itu menurut saya sangat penting. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Baik, Bung Wawan. Sahabat milenial, kita mungkin pernah mendengar istilah Katana, ada lagi istilah Tagana. Katana itu adalah program BNPB, singkatan dari Keluarga Tangguh Bencana. Itu kegiatannya berupa mitigasi, sosialisasi dan mitigasi tentang kebencanaan. Satu desa dengan desa lain bentuk mitigasinya berbeda. Kemudian Tagana itu Taruna Tanggap Bencana, itu relawan yang dihimpun oleh Kementerian Sosial. Artinya sebenarnya mungkin secara infrastruktur untuk early warning system terkait dengan bencana itu sudah cukup memadai. Persoalannya adalah ini hanya dugaan ya, ketika sebuah daerah hadir entah Tagana entah Katana dan melakukan aktivitas mitigasi, kemudian ketika sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak terjadi bencana, mungkin lupa, lama-lama kendor aktivitasnya, dan mungkin pada saat tertentu karena tidak di reminder, akhirnya lupa dan tidak terjadi, dan ketika terjadi bencana mereka semuanya gagap. Itu mungkin ya. Dan saya mundur sedikit ke belakang, saya kira Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah perlu mempertimbangkan masukan dari sahabat mahasiswa tadi tentang perlunya memasukkan ekstrakurikuler mungkin ya, atau muatan lokal ya tentang kebencanaan, supaya anak-anak dari dini sudah diajarkan tentang bahayanya bencana. Ini persis yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, di mana dari mulai mereka kecil sudah diajarkan apa yang mereka harus lakukan ketika gempa terjadi, ketika tsunami terjadi, itu mereka semua sudah sangat paham. Ini yang mungkin belum kita lakukan. Saudara Kelvin, kita lanjutkan dengan pembicaraan berikutnya. Silakan dilakukan hitung mundur. Oke, dengan sisa waktu 1 menit 40 detik, kita lanjut saja untuk challenger selanjutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan. Oke, karena tidak ada tanggapan, sepertinya untuk segmen 2 kita cukupkan saja, Pak. Oke, segmen kedua kita sudah selesai, sahabat milenial. Dan jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi pada topik Nataru di bawah bayang-bayang bencana pada segmen ketiga yang segera akan kami kembali. Terima kasih dan tetap jangan kemana-mana. You don't have to do anything. You are enough. Sahabat milenial, jumpa lagi pada segmen terakhir, segmen ketiga, bincang white chair dengan tema Nataru di bawah bayang-bayang bencana.
saya kasih insight sedikit sahabat milenial bahwa pada musim liburan Nataru tahun ini sekitar 119,5 juta penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan baik untuk tujuan berwisata atau mungkin pulang kampung merayakan Natal dan Tahun Baru. Dan pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa titik rawan bencana yang tersebar di utamanya di Sumatera, Jawa, Bali, dengan total kunjungan terbesar di Yogyakarta, diikuti kota-kota lain seperti Bandung, Bogor, dan Bali. Ini saya kira menjadi satu angka yang cukup fantastis karena 119 juta bukan angka yang kecil, tentu tidak saja berimplikasi pada kemacetan lalu lintas, tetapi juga kita mengingat sesuai tema pada hari ini tentang bayang-bayang bencana karena kita bernataru pada musim hujan dengan intensitas curah yang sangat tinggi menurut perkiraan BMKG. Kita akan lanjut pada segmen ketiga. Saudara Kelvin, silakan dilakukan hitung mundur. Oke, kita mulai saja segmen ketiga. 3, 2, 1, silakan nomor 1. Mari. Ya. Sekarang mungkin kita membicarakan bagaimana pola ya, bukan pola sih, tapi perjalanan nanti ketika masa-masa Nataru di masyarakat Indonesia gitu. Tadi Bapak sebutkan juga datanya 119 juta kurang lebih. Ya, kurang lebih. Nanti akan terjadi pergerakan untuk berlibur ya. Ya, betul. Karena memang masa-masanya berliburan, sekolah, liburan. Bekerja juga. Baru, betul juga gitu. Bekerja, bersekolah. Betul. Jadi semua lagi masa-masa libur nih, makanya lonjakannya pasti tinggi dan juga itu akan terjadi setiap tahunnya. Tapi bagaimana akhirnya pemerintah menyikapi di tahun ini, gitu kan? Dan bagaimana pola yang akan dilakukan pemerintah, rencana-rencana dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan sama mereka gitu. Perlu diketahui juga bahwasanya ketika saat berlibur pasti keluarga itu akan melakukan wisata gitu ya. Nah di sini juga perlu dilihat nih bahwasanya mungkin selain mereka melakukan wisata gitu ya, itu mereka juga udah harus tahu apa aja yang harus dilakukan dan apa aja yang harus diperkirakan ketika mereka mau berlibur. Pertama yang udah pasti jalannya padat gitu kan. Kita juga udah sering lah ngelihat berita bahwasanya mungkin harus kemacetan di arus puncak di mana-mana gitu kan. Itu harus diperkirakan juga untuk masyarakat gitu ya, bagaimana akhirnya mereka melihat tanggal-tanggal tersebut lah gitu. Kemudian selain itu juga harus dilihat juga nih kawasan wisata apa yang sekiranya itu akan menjadi tren untuk kunjungan dari orang-orang yang berlibur saat itu gitu ya. Nah kalau misalnya kita melihat data nih sejumlah wilayah di Pulau Jawa itu masih jadi destinasi ya dari masyarakat gitu ya, entah dari luar Jawa gitu ya, ataupun mungkin yang dari lokalnya sendiri, dari Jawanya sendiri gitu ya. Dan kemungkinan Jawa Tengah itu diproyeksi mendominasi tujuan perjalanan sebanyak 20,23 juta nih, berdasarkan data yang saya baca. Disusul Jawa Barat 16,83 juta pergerakan dan Jawa Timur 16,61 juta. Yang pertama tadi koreksi Andika, Jawa Tengah ada Yogyakarta tuh ya? Ya, di Yogyakarta tadi ya. Dan juga di kota-kota lainnya gitu ya, seperti Bandung, Malang, Bogor, dan berbagai macamnya gitu ya. Dan juga ini mengindikasikan bahwasanya sebenarnya memang aktivitas berlibur, berwisata itu masih aktif nih. Tapi bagaimana akhirnya pemerintah melihat hal tersebut gitu. Dan selain itu juga mungkin kita bisa melihat, mungkin kalau bukan dari arus lalu lintas darat saja, perjalanan lokal saja, dari bandara dan pelabuhan juga itu juga harus dilihat bagaimana akhirnya pola-pola di bandara masyarakat gitu, dan juga di pelabuhan itu juga harus dimitigasi dan juga harus direncanakan sebaik-baiknya supaya tidak terjadi penumpukan ataupun mungkin hal-hal yang akan mengancam dari keselamatan para wisatawan gitu misalkan. Dan juga saya mendapatkan data nih ya menjelang periode Nataru ini gitu ya. Sebenarnya ada beberapa titik rawan bencana yang itu dikeluarkan dan dipaparkan sama Kementerian PU Pekerjaan Umum per 8 Desember gitu ya. Total ada 2.463 titik rawan bencana di Indonesia. Di Pulau Sumatera menjadi wilayah paling rawan dengan 749 titik. Ini menjadi warning juga nih bagi orang-orang yang nanti akan berlibur dan pulang kampung ke Sumatera gitu ya.
yang terdiri dari 175 titik rawan banjir, 571 titik rawan longsor, 3 titik rawan rob. Ya, secara nasional 1.641 titik rawan banjir yang mendominasi, ya. Kemudian ada 807 titik rawan longsor dan 15 titik rawan rob. Ya, kalau rob bisa kita lihat ya di daerah Pantura, pesisir, ya, gitu pesisir ya. pantai gitu kan. Nah, tapi akhirnya menjadi menarik ketika ada dominasi di titik yang rawan banjir, gitu kan. Nah, ini apa yang sebenarnya terjadi gitu kan? Kenapa bisa akhirnya kita udah bertahun-tahun mengalami banjir di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, di mana-mana kita udah mengalami banjir. Tapi kenapa angkanya masih besar, gitu kan? Ini menjadi salah satu hal yang harus kita notice nih sebagai masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana pola penanganannya. Selain dari elemen pemerintah, saya rasa elemen masyarakat juga harus mendukung hal-hal tersebut dengan memahami cara mitigasi, dengan memahami bagaimana akhirnya untuk menghindari supaya tidak terjadi banjir, langkah-langkah preventif apa yang bisa dilakukan kita sebagai masyarakat, sesederhana tidak membuang sampah sembarangan dan segala macamnya, seperti itu. Kemudian tadi titik longsor, dan ini ya akibat dari bagaimana akhirnya ini yang saya pelajari, longsor itu terjadi ketika tanah tidak kuat, gitu kan, dan ini berakibat ketika vegetasinya hilang. Betul. Karena fungsi vegetasi itu adalah untuk mengikat tanah. Ketika tanahnya nggak kuat akan terjadi longsor. Betul. Nah, ini kita bisa sambungkan ke bagaimana pola pemerintah yang saat ini sedang melakukan maraknya deforestasi. Gitu. Dan ini yang menjadi salah satu hal bagaimana akhirnya kita bisa mengkritisi kebijakan pemerintah. Kalau misalkan saya mengingat dulu almarhumah Ibu Ani Yudhoyono dulu punya kebijakan ketika ada satu anak lahir menanam satu pohon. Itu jadi satu hal yang konkret tuh, langkah konkret banget dari seorang ibu negara untuk akhirnya bagaimana melakukan penghijauan, bukan sekadar omong-omong saja gitu kan, ataupun kebijakan-kebijakan yang yang kelihatannya populis, tapi langkah nyatanya nggak ada. Gitu. Nah, ini yang menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan juga, langkah-langkah konkret apa yang akan pemerintah lakukan dalam melaksanakan hal tersebut, atau setidaknya mencegah hal-hal tersebut terjadi. Baik lagi nih, ini soal liburan Natal dan Tahun Baru. Jangan sampai akhirnya pemerintah hanya fokus kepada peningkatan peningkatan ekonomi masyarakat setempat yang jadi destinasi wisata, tapi juga keselamatan dari orang-orang yang akhirnya bepergian. Itu yang menjadi concern dan juga hal yang harus difokuskan oleh pemerintah. Baik lagi, kita akan kilas balik 3 sampai 4 minggu yang lalu banjir yang di Sumatera itu terjadi. Kemudian kita melihat lagi berita banjir yang kemarin terjadi di Tegal. Ya kan? Nah, itu menjadi salah satu faktor tuh, itu daerah wisata loh. Terjadi hal seperti itu. Iya, di Guci, di sumber air panas ya. Ya, itu harus menjadi warning tuh dan juga perhatian pemerintah. Daerah wisatanya terkena hal seperti ini nih. Dan maka fokusnya bukan hanya untuk peningkatan ekonomi lokal, tapi bagaimana keselamatan. Seperti itu. Saya rasa seperti itu, Pak. Oke, Andika. Terima kasih. Ini warning yang bagus sekali, terutama buat para kepala daerah yang memiliki objek wisata di lokasi yang rawan bencana. Ketika misalnya ada di tebing atau dataran rendah, maka harus dilakukan mitigasi. Dan juga kepada sahabat milenial yang hendak berlibur Nataru, mungkin tidak salah jika mulai googling tentang riwayat bencana di daerah yang akan Anda kunjungi. Mungkin bisa jadi semacam panduan ya. Ini hanya soal kewaspadaan kita. Lanjut, Bung Kelvin untuk penangkap berikutnya, silakan ditunggu dulu. Oke, melanjutkan sisa waktu 8 menit. Kita lanjut challenger selanjutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan nomor 2. Oke, Bung Akbar lagi. Calon guru. Bung Akbar, silakan. Ya. Oke, Pak. Izin melanjutkan tadi dari Saudara Andika. Tadi ada satu pertanyaan yang penting ya. Tadi dari Bung Andika menyampaikan bahwasanya apa sih yang menyebabkan banjir? Kebetulan Pak, saya lagi ngerjain skripsi terkait dengan penelitian perilaku lingkungan masyarakat dalam menghadapi bahaya banjir di Jakarta. Iya. Yang menarik adalah ternyata hasil penelitian saya itu bahwa masyarakat itu baik, Pak. Sudah bisa menerima. Iya, menerima dengan kondisi Jakarta yang rawan banjir. Betul, dia juga baguslah perilaku lingkungannya. Perilaku lingkungannya ya. Iya, mungkin tidak buang sampah sembarangan gitu. Kalau itu masih ada, cuman dari intensitasnya masih dikit lah, nggak banyak yang nggak menyebabkan itu banjir besar. Nah,
setelah saya teliti lagi, ternyata bukan itu penyebab banjir yang utama di Jakarta, Pak. Tapi karena faktor alam yang paling besar. Contoh deh, kita bisa ngelihat Jakarta memang betul, Jakarta itu banjir karena di daerah dataran rendah. Tapi yang paling utama menyebabkan Jakarta itu banjir besar adalah dari daerah hulunya. Kita bisa lihat nih. Betul. Kita bisa lihat kalau kita bicara das ya, daerah aliran sungai. Aliran sungai ya. Das Ciliwung aja deh. Itu banyak kita lihat hulunya itu daerah puncak. Betul. Kita lihat sekarang ya, puncak itu udah jadi villa semua, Pak. Villa semua itu udah orang-orang udah ngubah jadi taman bermain, villa segala macam. Jadi berkurang tanamannya. Akhirnya apa? Hujan yang mana itu sangat mungkin terjadi di daerah pegunungan atau hujan orografis ya. Itu nggak ketabung lagi, Pak, di hutan. Malah ngalir ke bawah jadi air limpasan. Kemana imbasnya? Ke Jakarta. Nah, itu semua yang terjadi di semua daerah yang saya lihat, Pak. Nggak cuma di Jakarta aja, tapi di Sumatera. Pun juga tadi di Guci ya. Itu adalah kesalahan tata ruang yang saya lihat. Banyak masyarakat atau bahkan pemerintah ya, nggak melihat pentingnya hutan di daerah hulu. Bahkan mungkin sebagian ada yang berpikir bahwasanya udahlah tanaman sawit aja gitu ya. Karena kan sawit sama-sama pohon gitu kan. Justru saya orang yang sangat-sangat setuju, Pak. Karena dulu saya pernah dapat masukan dari dosen saya. Dosen hidrometeorologi, hidrologi ya. Beliau pernah bilang bahwasanya sawit itu salah satu keburukannya adalah dia itu banyak menyerap air, Pak. Maksudnya gini, Pak. Ketika sawit ditanami ya di sebuah lahan, itu dia itu akan menyerap habis-habisan seluruh air di daerah tanahnya. Maka kita nggak akan heran kalau misalnya kita melihat nih daerah-daerah yang dia itu ditanami sawit itu banyak yang kering. Bahkan sungai pun bisa kering, Pak. Jadi makanya ini banyak bencananya. Pun juga ketika kalau kita lihat dari tangkapan air ya, sawit itu kurang dalam menangkap air. Jadi ya nggak heran kalau misalkan banyak banjir besar yang ada di mana? Di wilayah kita gitu ya. Plus juga dari segi biogeografi ya, itu mengurangi betul banyak satwa yang ada di hutan. Bayangin monyet atau mungkin gajah ya yang harus tinggal di hutan yang rimbun, tiba-tiba berubah jadi tiang-tiang sawit yang begitu banyaknya gitu. Kan jadi nggak bisa gitu. Jadi makanya saya di sini melihat pentingnya pengaturan tata ruang yang baik, dan itu yang belum ada di kita, Pak. Setelah Jepang tuh udah bagus banget tata ruangnya. Kita itu enggak. Ada lahan kosong, tanamin sawit. Kalau ada tanah kosong, bangun rumah, bangun gedung segala macam, itu yang buruk di kita. Nah itu makanya mungkin jadi evaluasi besar bagi kita ya. Perlunya penerapan tata ruang yang baik supaya berkurang lah adanya kesalahan-kesalahan yang nggak semestinya ada di lingkungan kita. Itu mungkin dari saya, Pak. Oke, Akbar, terima kasih pendapatnya. Di Jawa Barat, setahu saya, nanti teman-teman bisa cross-check, sahabat media bisa cross-check, Gubernur KDM sudah melakukan moratorium terhadap pembangunan villa. Itu mungkin satu langkah ya. Tapi saya jadi teringat tadi Akbar bicara tentang banjir di Jakarta itu akibat dari hulu. Jadi Anda teringat Belanda itu memiliki kontur yang kurang lebih mirip dan mereka punya istilahnya apa ya, delta works ya. Delta works itu kayak bendungan raksasa. Kemudian dia juga membangun polder dan juga yang mereka sangat bagus adalah manajemen aliran sungai. Jadi ada kayak room for the river. Jadi artinya sungai itu dialirkan melalui kayak mungkin kalau kita tidak seperti banjir kanal ya atau kanal-kanal besar di kita, tapi ada ruang untuk memarkir air ya, sehingga mungkin kalau itu dilakukan oleh Gubernur KDM karena memang itu menyatu dengan Bogor kemudian langsung masuk ke Jakarta. Bayangan saya ketika mencontoh Belanda itu akan ada belokan-belokan di sungai-sungai yang dari hulu mengarah ke laut Jawa itu akan parkir beberapa kanal, itu mungkin salah satu solusi. Ini mungkin menanggapi apa yang disampaikan oleh sahabat Akbar. Oke, Bung Kelvin, kita lakukan hitung mundur untuk penanggap berikutnya, silakan. Oke, melanjutkan 4 menit, kita lanjut challenger selanjutnya dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan nomor 6. Albinus ketemu lagi.
Yana Badra. Silakan Bu Albinus. Baik Bang, terima kasih. Izin melanjutkan. Merefleksikan kembali Nahtaru dalam bayang-bayang bencana nih Bang ya. Saya melihat beberapa data dari BP tadi ya Bang ya, dalam 18 Desember itu dengan angka yang tidak kecil Bang. Betul. Seperti misalnya 3.120 kejadian bencana alam dalam satu tahun. Kemudian 1.586 kejadian banjir dan 674 kejadian itu Bang, cuaca ekstrim. Itu angka yang tidak kecil ya Bang ya. Betul. Dan menurut saya kita harus berpikir bagaimana untuk mengantisipasi itu semua. Saya sih melihat ada gagasan inti dari program nawacitanya Prabowo ya di poin 8 itu. Izinkanlah saya membacakan ya Pak ya. Di situ berbunyi bahwa memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Saya melihat ini cukup baik ya. Hemat saya tentu pemerintah menaruh perasaan ya, menaruh perhatian terhadap lingkungan di Indonesia. Tapi kalau balik ke sejarah Bang, saya lebih pergi pada suatu konvensi keberagaman hayati di Brasil ya tahun 92. Jadi konservasi tujuannya itu dari konvensi itu PBB itu sebetulnya meneruskan dari konvensi bumi sebelumnya di tahun yang sama. Tujuannya cukup mulia. Yang pertama itu bahwa melindungi keanekaragaman genetik spesies dan ekosistem. Dan yang keduanya itu memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari. Dan yang terakhirnya itu memastikan manfaat dari pemanfaatan sumber daya genetik dibagi secara adil dan merata. Nah ini diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 94 kalau nggak salah Pak. Artinya ini sudah lama Indonesia terlibat untuk mengantisipasi segala macam bencana-bencana untuk keselamatan masyarakat. Saya berpikir bahwa kita memang harus pergi pada aksi yang nyata. Jujur Bang, bukan pesimis. Saya sih melihat bahwa sejauh ini misalnya misalnya tragedi Sumatera dan 3 provinsi itu, saya sih tidak melihat bagaimana ruang sosial, ruang publik atau pemerintah berbicara mengenai solusi. Justru mereka membuat semacam pencitraan seolah-olah paling merakyat, seolah-olah paling berpikir tentang kehidupan rakyat. Tetapi realitas berkata lain. Nah ini yang harus diperhatikan bahwa ada pure tentang merakyat dari entah itu perwakilan, entah itu eksekutif, siapapun, termasuk lembaga-lembaga penguat demokrasi seperti pers. Beberapa tahun lalu beberapa abad lalu ada seorang tokoh filsuf dari Amerika namanya John Rawls. Dia menghadirkan suatu gagasan dari keadaan asali dan selubung ketidakketahuan sehingga hasil suatu istilah yang terkenal sejauh ini, justice is fairness Bang, keadilan adalah kejujuran. Bahwa kita berharap bahwa pemerintah itu bukan hanya dalam tataran apapun, tapi juga harus jujur di dalam hal apapun, entah itu kebijakan atau kekuasaan. Dia harus pure mewakili nilai-nilai bersama ya dari negara seperti konstitusi, melindungi seluruh tumpah darah, bla bla bla. 4 poin pokok dalam mukadimah yang secara eksplisit ditulis, dan masih banyak hal yang lain. Saya sih lebih menekankan bahwa pemerintah harus melihat secara nyata, bukan lagi pencitraan seperti media dan lain-lain. Saya sih berharap bahwa nawacita Prabowo terlebih khusus poin 8 itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia, dan itu nyata, bukan hanya normatif doang. Itu Bang dari saya. Oke. Bung Albinus, terima kasih sekali komentar dan pendapatnya. Dan kembali ke tempat. Masih ada waktu saya kira, Bung Kelvin. Dilanjut. Hah? Oh, sahabat milenial, tidak terasa ternyata kita sudah melakukan diskusi kurang lebih selama 60 menit. Sangat banyak masukan, kritik, saran kepada pemerintah terkait dengan mengantisipasi libur Natal dan Tahun Baru di bawah bayang-bayang bencana. Saya hanya akan menyampaikan sebuah diktum Latin yang berbunyi Salus Populi Suprema Lex Esto,
bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Saudara, terima kasih. Sampai jumpa.